Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, perkenalkan saya Dwi Langgeng Santoso, fungsional penyuluh pajak dari Direktorat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Bersama saya telah hadir yaitu Bapak Suwardi selaku Widya Iswara dari Pusdiklat Pajak. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Nah, bagaimana Pak Swadi kabarnya hari ini? Waduh, terima kasih Mas Langgeng. Kabar baik, alhamdulillah. Senang bisa ketemu Mas Langgeng di Pusdiklat Pajak yang kita cintai ini. Baik Pak Swadi, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan PMK 72 tahun 2023 kan gitu ya. Sebenarnya apa sih Pak Swadi yang diatur nih dalam PMK 72 ini Pak? Baik Mas Langgeng dan sobat pembelajar semuanya ya, terkait dengan PMK 72 ini ya merupakan ya penyempurnaan dari PMK sebelumnya ya. Jadi dalam hal ini apa sih yang disempurnakan dalam PMK 72? Yang pertama adalah penambahan jenis usaha Mas Langgeng dan jenis harta yang semula dalam lampiran itu belum disebutkan. Maka dalam lampiran PMK 72 ini disebutkan di situ. Yang kedua adalah penambahan ya bidang usaha ya. Yang kedua adalah penambahan bidang usaha ya, yang semula memang belum diatur ya. Nah, semula belum diatur. Nah, dalam PMK 72 ini diatur ya. Ini yang ketiga adalah mengenai mekanisme pengajuan Mas kepada DJP ya, untuk memilih masa manfaat yang semula ini langsung datang ke DJP, ini bisa menggunakan ya sistem ya elektronik sesuai yang ada di DJP. Begitu Mas. Ya, ini. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai muatan baru Mas Langgeng ya. Muatan baru dalam PMK ini apa? Yang pertama adalah mengenai pengaturan biaya perbaikan ya, yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun ya, ini dibebankan melalui penyusutan ya. Ini yang kedua adalah mengenai perlakuan nilai sisa buku atas harta yang mendapatkan penggantian asuransi ya. Dan yang ketiga ini adalah mekanisme seperti yang saya sampaikan tadi, mekanisme permohonan penundaan pengakuan nilai sisa buku sebagai kerugian sehubungan dengan penggantian asuransi. Kemudian berikutnya bagaimana terkait dengan mekanisme pemberitahuan kepada DJP dalam hal ya wajib pajak ini memilih untuk ya menggunakan masa manfaat yang sebenarnya yang dalam hal ini asetnya ini berumur lebih dari tahun 2020 lebih dari 20 tahun ya, yang dimiliki sebelum tahun 2022. Demikian Mas Langgeng. Baik, menarik Pak Swadi ya. Saya menarik tadi membahas terkait yang pengaturan baru yang 2 item tadi ya Pak Swadi ya, terkait dengan bahwa biaya pemeliharaan ketika asetnya itu secara usia manfaat lebih dari 1 tahun ternyata nanti bisa menambah itu Pak Swadi ya, menambah masa manfaat kan mungkin bisa didetailkan itu Pak, seperti apa sebenarnya pengaturannya Pak? Baik Mas Langgeng dan sobat pembelajar semuanya, terkait dengan biaya perbaikan untuk harta berwujud ya, ini biaya perbaikan bisa dikapitalisasi menambah nilai aset dan juga bisa dibebankan sekaligus ya. Nah, untuk ya beban yang dikeluarkan yang dalam hal ini untuk memperoleh aset dan
ini masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun, maka dibebankan pada saat tahun pengeluaran. Ya. Nah, terkait dengan yang kedua, yaitu apabila beban ini atau pengeluaran ini dikapitalisasi dalam hal ya pengeluaran ini akan menambah manfaat ekonomis di masa mendatang, ya, baik dalam bentuk kapasitas, ya, kemudian mutu produksi, peningkatan standar kinerja, maupun ya memperpanjang masa manfaat aset tersebut. Gitu, Mas Langgeng. Baik, siap. Berikutnya tadi Pak, yang kedua, tadi sekilas membahas terkait asuransi kan ya, penggantian asuransi, di mana dulu mungkin di PMK sebelumnya, baik mungkin itu di PMK 248, 249 atau 96 tahun 2009 kan belum diatur nih. Nah, sekarang bagaimana Pak pengaturannya ini melalui PMK 72 ini? Ya, baik, Mas Langgeng. Ya, ini menarik nih terkait dengan bagaimana kalau ya ini ada penggantian asuransi terkait dengan aset, ya. Nah, terkait dengan aset yang dalam hal ini terjadi pengalihan atau penarikan harta dan dia mendapatkan penggantian asuransi, maka yang pertama adalah jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dialihkan atau ditarik itu dibebankan sebagai kerugian, Mas. Gitu, ya. Nah, yang kedua adalah jumlah harga jual, ya, atau penggantian asuransi yang diterima oleh wajib pajak, ya. Ini dibukan sebagai penghasilan, ya. Kapan, ya? Pada tahun terjadi penarikan harta tersebut, gitu, ya. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa hasil penggantian asuransinya bagaimana, ya? Kalau jumlahnya baru dapat diketahui di masa kemudian, ya, kadang-kadang kan tidak pada tahun itu, ya, maka jumlah nilai sisa buku, ya, ingat nilai sisa buku fiskal, harta yang dibebankan, ya, sebagai kerugian itu dibebankan sebagai beban pada tahun diterimanya hasil penggantian asuransi, ya. Jadi ini pun harus atas persetujuan Direktur Jenderal Pajak, ya, ini. Nah, kemudian dalam hal atas harta, ya, yang dimintakan penggantian asuransi telah dijual atau dialihkan, ya, sebelum diterimanya penggantian asuransi, maka jumlah nilai sisa buku fiskal harta, ya, nilai buku fiskal harta yang dibebankan sebagai kerugian, ya, itu harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan harga jual atas pengalihan harta tersebut. Baik, Sobat Pembelajar, demikian tadi penjelasan singkat terkait dengan PMK 72 tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti diskusi-diskusi menarik berikutnya. Saya Dwi Langgeng Santoso. Saya Suwardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.